Anime clip. Jika kamu suka scrolling video TikTok, Shorts, atau Reels, dan kamu menemukan potongan scene anime yang biasa aja atau lucu-lucu gitu, maka itulah yang dinamakan anime clip. Dan aku yakin kamu juga pasti tahu sama yang namanya anime jedak jeduk. Potongan scene klip anime yang lucu yang pada saat setelah punchline komedi, maka akan muncul editan dengan template yang bisa membuat epilepsi yang diperparah lagi dengan musik DJ Remix Indo full bass yang sangat membuat kita tidak nyaman. Dari dua media klip anime tadi, aku yakin semua otaku pasti tahu. Tapi ada satu editan klip sejenis klip anime gitu yang sekarang sudah ditinggalkan oleh para penggemar anime dan bahkan popularitasnya sudah menurun. Dan hal itu adalah anime crack. Hai penonton, selamat datang kembali di Wareta Kagami. Apa kabarmu? Semua kamu baik-baik saja ya? Jadi kenapa sih konten anime crack sudah ditinggalkan? Jawaban singkatnya adalah karena konten anime crack itu sudah sangat sepi. Dan kenapa konten anime crack jadi sepi gini? Nah, ini dia masalahnya. Konten anime crack itu menjadi sepi karena kreator anime crack itu belum subscribe. Oh, oke, bercanda. Sebelum itu kamu harus kenalan dulu sama yang namanya anime crack ini di chapter 1, 2, dan 3 berikut. Jadi anime crack adalah fenomena internet culture yang menggabungkan klip dari anime dengan humor, efek suara, musik, atau potongan audio lain yang biasanya tidak ada dalam konteks asli anime tersebut. Anime crack berfungsi sebagai video parodi yang menghibur dengan menyajikan cuplikan-cuplikan pendek dan cepat dari anime populer, diiringi dengan elemen komedi yang berlebihan. Istilah crack sendiri mengacu pada sesuatu yang gila, tidak masuk akal, atau liar, yang mencerminkan gaya dan video absurd dalam video-video ini. Dan semua sejarah perihal anime crack ini akan aku bahas di chapter 2 berikut. Jadi anime crack mulai muncul sebagai tren di video komunitas YouTube dan platform berbagai video lainnya sekitar awal hingga pertengahan tahun 2010-an. Popularitas anime di seluruh dunia, terutama melalui situs streaming dan platform digital, memicu gelombang konten yang diproduksi penggemar. Anime crack pada dasarnya muncul sebagai bagian dari budaya remix internet, di mana para penggemar mengambil cuplikan dari anime dan mengeditnya untuk menciptakan sesuatu yang baru, seringkali dengan tujuan komedi. Salah satu elemen yang membedakan anime crack dari jenis video pengeditan lainnya adalah penggunaan klip pendek yang dipotong secara cepat dan seringkali dikombinasikan dengan audio dari meme, lagu-lagu pop, suara dari film atau serial TV lain, dan bahkan suara meme internet yang sedang viral. Format ini menggabungkan budaya anime dengan humor khas internet yang sedang berkembang, seperti video pendek dari aplikasi Vine, YouTube Pub, dan meme video lainnya. Oh ya, buat yang gak tahu Vine, jadi Vine ini adalah sosial media yang dibuat oleh pihak Twitter dulu, yang dimana ini mirip banget dengan TikTok, tapi bedanya video di Vine ini cuma bisa 6 detik doang. Sosial media ini masih bisa diakses di tahun 2016 ke bawah. Di Indonesia sendiri, Vine ini lumayan populer dan banyak yang make. Bahkan ada juga konten kreator di Indonesia yang sukses yang dulunya konten di Vine, kayak Ryan Puran contohnya. Pada awalnya, video anime crack dibuat oleh penggemar secara acak dan tersebar di YouTube. Video-video ini biasanya berdurasi pendek sekitar 5 hingga 10 menit dengan klip dari berbagai anime yang dikompilasi menjadi satu. Seiring dengan berkembangnya tren meme dan parodi online, video anime crack mulai menarik perhatian penonton yang lebih luas. Tidak hanya penggemar anime, tapi juga komunitas meme yang lebih besar di internet. Fandom anime yang sudah besar dan tersebar luas membantu mempercepat penyebaran fenomena ini. Penggemar anime dari berbagai latar belakang mulai mengapresiasi cara kreatif para editor menggunakan materi sumber anime untuk menghasilkan video lucu dan menghibur. Anime crack menjadi cara yang menarik untuk mengeksplorasi konten anime dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan aslinya. Beberapa elemen khas dari anime crack yang membedakannya dari konten lainnya adalah: 1. Montase cepat. Klip-klip anime yang diambil dipotong dengan sangat cepat, seringkali tanpa konteks. Ini menambahkan unsur humor karena penonton dikejutkan dengan perubahan mendadak. Kedua, penggunaan meme audio. Efek suara dari meme atau lagu yang sedang tren digunakan untuk meningkatkan unsur komedi. Contohnya menggunakan cuplikan audio dari Vine, dialog ikonik dari film atau acara TV barat, dan lagu-lagu viral untuk memperkuat adegan lucu. 3. Penggabungan anime berbeda. Seringkali video anime crack mencampurkan klip dari berbagai anime yang berbeda yang menambahkan efek komedi karena karakter dari dunia yang berbeda disatukan dalam satu skenario. 4. Parodi dan referensi budaya pop. Anime crack seringkali berisi parodi adegan ikonik dari anime atau membuat referensi kepada budaya pop lainnya seperti game, film, atau meme yang sedang
sedang populer. 5. Tema absurd dan random. Sebagai bagian dari daya tariknya, video anime crack seringkali tidak mengikuti alur logis. Hal ini menciptakan efek humor yang absurd dan tak terduga. Anime crack mengalami kesuksesan besar pada pertengahan hingga akhir tahun 2010-an. Seiring dengan meningkatnya konsumsi konten berbasis internet, terutama di kalangan anak muda, video-video anime crack di YouTube dan platform lainnya mendapatkan jutaan tayangan karena konten yang cepat, lucu, dan menghibur menarik perhatian penonton yang mencari sesuatu yang ringan dan menyenangkan. Popularitas anime crack semakin didorong oleh platform-platform seperti Tumblr, Twitter, dan Reddit, di mana pengguna secara aktif membagikan video-video ini serta mengembangkan diskusi seputar meme dan referensi budaya yang muncul dalam video tersebut. Pada puncaknya, beberapa pembuat konten anime crack di YouTube memiliki basis pengikut yang besar. Mereka bahkan membangun komunitas yang didedikasikan untuk berbagi dan mendiskusikan video crack, membuat fenomena ini semakin berkembang pesat. Video seperti anime crack compilation yang dibuat oleh kreator tertentu menjadi video andalan di komunitas anime YouTube. Meskipun anime crack pernah sangat populer, tren ini mengalami penurunan pada akhir 2010-an. Salah satu tantangan utama adalah kebijakan hak cipta YouTube. Banyak kreator anime crack yang mengalami masalah dengan takedown dan demonetisasi karena menggunakan konten berlisensi dari anime yang dianggap melanggar hak cipta. YouTube semakin memperketat kebijakan terkait penggunaan cuplikan anime yang membuat banyak kreator berhenti atau pindah ke platform lain untuk menghindari resiko dihapusnya video mereka. Tantangan hak cipta ini membuat produksi video anime crack tidak seramai sebelumnya. Selain itu, perkembangan tren meme yang terus berubah juga berkontribusi pada penurunan popularitas anime crack. Generasi baru meme dan format video pendek seperti yang ada di TikTok mulai mendominasi platform media sosial, sehingga tren video parodi yang lebih lama seperti anime crack berangsur-angsur ditinggalkan. Meskipun popularitas anime crack menurun, warisannya tetap hidup dalam komunitas anime dan budaya meme. Format ini telah menginspirasi berbagai bentuk konten baru yang menggabungkan elemen anime dengan komedi modern, dan masih ada penggemar setia yang terus menikmati video anime crack lama. Anime crack juga mengajarkan bagaimana penggemar dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengubah dan menata ulang konten yang ada menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan menghibur. Dalam era remake dan kolaborasi kreatif ini, anime crack tetap menjadi bagian penting dari sejarah internet culture, khususnya di kalangan otaku dan anime lovers. Di chapter tadi, aku bilang jika anime crack mengalami penurunan di akhir tahun 2010-an. Tapi hal itu berbeda di Indonesia, karena pada tahun sekitar 2015-an aja, komunitas anime crack di Indonesia masih sangat banyak. Bahkan di tahun 2018-an aja, masih banyak channel di Indonesia yang mengupload anime crack ke YouTube. Dan dari sekian banyaknya channel anime crack di Indonesia, channel Meguminime Crack lah yang paling rame dan paling berpengaruh terhadap perkembangan anime crack di Indonesia. Tapi sekarang Meguminime Crack sudah tidak upload anime crack lagi, dan lebih fokus ke konten lain dan juga lebih aktif di sosial media lain daripada di YouTube. Dan sepertinya channel Meguminime Crack sudah meninggalkan konten anime crack dengan sengaja. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa konten anime crack sudah ditinggalkan? Dan ini akan aku bahas di chapter berikut. Kenapa konten anime crack sudah ditinggalkan? Jawabannya adalah konten anime crack itu sudah sangat sepi. Dan kenapa konten anime crack jadi sepi gini? Itu udah aku bahas di chapter tadi. Itu disebabkan kebijakan hak cipta YouTube yang semakin ketat. Tapi bukan cuma itu, ada beberapa teori kuat lain yang membuat anime crack ini mulai jadi sepi. Teori pertama adalah karena perbedaan selera humor. Kita semua setuju kalau setiap generasi, bahkan setiap manusia memiliki selera humornya masing-masing. Ada orang yang suka meme rage, ada orang yang suka meme orang kulit hitam, bahkan ada juga orang yang suka video yang ada suara ditambah dengan lingkaran merah dan segala cocok logi yang ada. Dan yang membuat anime crack nggak rame lagi adalah selera humornya yang sudah tidak relevan. Teori yang kedua adalah karena orang sekarang lebih suka anime klip yang diakhiri dengan jedak-jeduk. Seperti yang kita semua tahu, jedak-jeduk sekarang sudah ada di mana-mana. Di TikTok berserakan, di Instagram apalagi, bahkan di story WhatsApp pun sering ada orang yang posting jodohnya pakai template CapCut. Dan tentu saja dunia anime termasuk anime pun terkena efek dari boomingnya jedak-jeduk ini. Dan orang-orang lebih menyukai editan anime jedak-jeduk dibanding editan anime crack ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku bahas mengenai konten anime crack ini. Bagaimana kesanmu terhadap video ini? Apakah kamu suka nonton anime crack? Kalau iya, silahkan tulis channel anime crack favoritmu di komentar. Dan kalau kamu menemukan kesalahan di video ini, mohon untuk koreksinya. Silahkan tulis semua itu di kolom komentar di bawah. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini. Lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.